Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran PAI ya. Sebelum kita mulai, supaya pembelajaran kita bisa berjalan lancar, kemudian ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, sama-sama kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, baik. Coba kita tes konsentrasinya. 1. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai, kita akan review dulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Tayamum, mandi wajib, wudu. Oke, good. Masya Allah masih ingat ya Zema ya. Di bab tayamum, apa saja yang wajib diusap atau dibasuh? Ayo angkat tangan. Amanda. Tangan. Oke, terus apa lagi? Muka. Apa lagi setelah muka? Kepala, apa lagi? Hah? Kaki. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Muka, tangan, kaki. Muka, tangan, kaki. Oke, good. Siapa lagi? Satu lagi siapa? Aku. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya anak-anak soleha semuanya ya. Jadi sama-sama kita ingat ya. Untuk tayamum yang wajib kita basuh itu ada 2. Yang pertama apa? Muka. Yang kedua? Tangan. Jadi cukup 2. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk materi yang baru ya. Sebelum masuk materi, ini tujuan kita belajar hari ini. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya disebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak Jadi dari ayat ini kira-kira apa sih yang ingin ditegaskan Allah melalui firman-Nya? Ada yang bisa bantu menerjemahkan apa sih maksudnya dari ayat ini yang diperintahkan oleh Allah? Yo, angkat tangan. Ya, Putri apa? Apanya yang hilang? Iya, ini artinya ada. Bahwa tidak ada Tuhan melainkan aku, maksudnya Allah. Oke, good. Masya Allah, terima kasih. Siapa lagi? Amanda, apa? Oh, isi minum. Oke, satu lagi. Apa sih maksud dari surah Al-Anbiya ayat 25? Kira-kira apa? Tiada ada
Tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat itu ya. Oke, baik, terima kasih Rara. Masya Allah jawabannya sudah tepat ya. Nah, jadi di Quran surah Al-Anbiya ini tidak Allah itu mengutus Rasul kecuali untuk menyuruh umatnya untuk menyembah Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka kita hari ini akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang sudah pernah dengar kisahnya Nabi Ayub alaihi salam? Belum? Nah, kalau belum, kita sama-sama simak video. Nah, jadi Ustadz ada video. Oke, dengarkan baik-baik, kita simak videonya kisah tentang Nabi Ayub. Oke, dengarkan. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam. Nabi Ayub. Siapa nama istrinya Nabi Ayub? Rahmah. Oke, good. Terima kasih anak-anak saudara semua. Nah, sekarang tugas yang berikutnya adalah Ustadz akan membentuk anak-anak menjadi kelompok-kelompok, ya. Akan dibentuk menjadi, yang hadir hari ini berapa orang? 24. 24 ya. Siapa udah masuk? Oke. Cara makan. Oh, 23 Ustaz. Oke, 23. Berarti kita bentuk menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, berenam satu kelompok. Kemudian barisan ini dengan belakangnya. Kelompok 1, kelompok 2. Yang ini 6 orang kelompok 3. Yang terakhir 5 orang kelompok 4. Jadi sudah kita bentuk 4 kelompok. Nah, sekarang Ustadz akan berikan tahu apa sih yang harus dikerjakan dengan kelompoknya. Yang pertama yang harus dikerjakan oleh anak-anak adalah silakan tuliskan di dalam kertas. Nanti Ustadz akan bagi kertasnya ya. Ustadz akan bagi kertasnya masing-masing kelompok. Di kertas ini anak-anak semua berdiskusi ya, menuliskan satu, karakter Nabi Ayub itu seperti apa. Nah, karakternya Nabi Ayub itu seperti apa? Sifatnya. Ya, boleh sifatnya. Terus yang kedua yang harus dituliskan adalah bagaimana kisah perjalanan atau kisah Nabi Ayub secara singkat. Tidak perlu panjang-panjang, singkat aja. Lalu yang terakhir adalah silakan dituliskan apa saja yang bisa diteladani dari kisahnya Nabi Ayub. Jadi ada 3. Yang pertama apa tadi? Tuliskan bagaimana sifat Nabi Ayub. Good. Terima kasih Zema. Menuliskan sifat atau karakternya Nabi Ayub. Yang kedua menuliskan kisah perjalanan hidupnya Nabi Ayub. Yang ketiga bagaimana ambil hikmahnya. Nah, teladan atau ambil hikmah sifat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita bisa teladani dari kisahnya Nabi Ayub. Oke. Ustadz kasih waktu. Ya, silakan. Nulisnya semuanya. 1 orang saja. Nah, yang nulis 1 orang saja, tulisnya di kertas yang sudah Ustadz bagikan. Setiap kelompok Ustadz bagikan 1 kertas. Nah, yang lain ikut memikirkan jawabannya ya. Yang nulis 1 orang, yang lain bantu. Ya, kelompok 1. Yang sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ustadz kasih waktu 8 menit. Ya, waktunya 8 menit untuk menuliskan. Selalu bersabar dan beriman kepada Allah. Sabar kok, Ma. Beriman kepada Allah. Ya, sabar dulu. Sabar. Bersabar. Sabar.
Bersabar. Yo, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya? Boleh. Yuk, kelompok 4. Siapa yang nulis? Oke. Yo, yang lain bantu mencari jawabannya. Nomor 2, menuliskan kisah hidupnya Nabi Ayub secara singkat. Nah, anak-anak semua sudah menonton video. Menonton video tentang apa tadi? Kisah Nabi Ayub. Setelah nonton video ngapain? Menjawab pertanyaan. Diskusi kelompok untuk menjawab. Diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sudah terjawab semua? Sudah. Sudah. Oke, yang selanjutnya adalah tunjuk satu orang dari kelompok tersebut untuk maju ke depan untuk mempresentasikan, membacakan hasil pekerjaan dengan temannya. Nah, oke. Halo. Nah, ketika ada kelompok yang tampil, silakan masing-masing kelompok menilai kira-kira penampilan temannya itu seperti apa. Ustadz punya kertas di sini, ada tulisan kisah. Di nomor 1 ada tulisannya Nabi Ayub. Nanti anak-anak menilai kelompok yang tampil kira-kira dapat nilai berapa. Kalau dikasih skor 1 berarti dia cukup. Kalau dikasih skor 2 berarti baik. Kalau skornya 3 berarti sangat baik. Nah, silakan di checklist. Misal kelompok 1 tampil, lalu kelompok 2, 3, dan 4 menilai. Iya, kalau kelompok kita sendiri enggak. Yang menilai kelompok yang lain. Kelompok 1 tampil, kelompok 2, 3, dan 4 menilai. Di checklist di bagian mana? Halo? Paham nggak? Paham ya? Di checklist di bagian mana? 1, 2, atau 3? Paham sampai sini? Oke, kertasnya Ustadz bagikan. Kemudian silahkan melakukan presentasi. Yang maju boleh 2 orang? Boleh. Sistem penilaiannya, kelompok 1 menilai kelompok 4, kelompok 2 menilai kelompok 1, kelompok 3 menilai kelompok 2, kelompok 4 menilai kelompok 1. Ustaz, berarti kelompok 2 menilai kelompok 1. ya. Yang belum dinilai kelompok berapa? Kelompok 1 tugasnya menilai kelompok 4. Ketika kelompok 4 maju dinilai. Kelompok 2 menilai kelompok 1. Kelompok 3 menilai kelompok 2. Kelompok 4 menilai kelompok 3. Nah, jadi nanti nggak semuanya dinilai. Kita mulai, kelompok mana yang akan tampil pertama? Kelompok 1. Kelompok 2. Diturunkan semua dulu. Yuk, kelompok yang pertama tampil. Oke, silakan kelompok 1. Siap-siap, kelompok 2 kasih penilaian buat kelompok 1. Oke. Yuk, silakan. Yang lain diperhatikan. Nabi Ayub adalah bersabar dan tetap bersyukur. Terus? Perjalanan hidup Nabi Ayub adalah 12 anak Nabi Ayub meninggal, lalu Nabi Ayub kena penyakit lalu diusir. Terus? Hikmah adalah kita harus bersabar dan bersyukur. Oke, good. Kita kasih tepuk keren buat kelompok 1. Keren. Terima kasih kelompok 1, boleh kembali ke tempat. Nabi Ayub alaihi salam adalah sabar, bersyukur, ikhlas, dan baik. Terus? Kisah singkatnya perjalanan hidup Nabi Ayub alaihi salam. Daerah bernama
daerah bernama Hara. Nama istri Nabi Ayub alaihissalam bernama Rahma. Dia dijauhi oleh orang-orang karena penyakitnya. Hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, harus sabar walau dikasih ujian yang berat sama Allah. Assalam. Sudah? Oke, boleh ditutup. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ayub. Karakter Nabi Ayub bersabar, mensyukuri apa adanya, baik hati. Perjalanan Nabi Ayub tinggalnya di bukit yang jauh. Anaknya 12 meninggal. Hewannya juga meninggal karena mengalami penyakit. Istrinya bernama Rahmah. Nabi mempunyai penyakit penuh luka, namun Nabi juga dijauhi dengan orang-orang. Hikmah yang harus kita ambil, hendaknya kita selalu bersabar ketika diberi ujian. Karakter Nabi Ayub alaihissalam, jawabannya bersabar. Bersabar, ikhlas, bersyukur kepada Allah. Nomor 2, kisah hidupnya Nabi Ayub alaihissalam. Jawaban 12 anaknya meninggal dunia dan diusir karena penyakitnya. Pohon dan kambingnya terkena penyakit. 2 jempol. Salut. Oke, good. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mempresentasikan dengan Masya Allah keren banget ya. Sudah bisa mengambil hikmah dari video yang kita tonton. Nah, sekarang tugas yang berikutnya, kalau tadi kelompok, sekarang masing-masing. Nah, sekarang masing-masing silakan dibuka buku tulisnya. Buku tulisnya. Silakan dibuka tulisnya. Kerjakan. 1. Ya, soalnya ditulis. Tulislah pelajaran. Tulislah pelajaran Favorit kamu. yang bisa diambil. Yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sudah? Oke, dah. Satu aja soalnya. Baik. Setelah tadi diberikan tugas ya, yang berikutnya adalah Ustadz mau nanya dulu kepada anak-anak semuanya. Kira-kira setelah menonton video, kemudian berdiskusi, lalu menulis hal-hal yang didapat dari video, kira-kira apa hari ini yang bisa diambil oleh anak-anak semua? Oke, Amanda, silakan. Kita mendapatkan pelajaran kita harus meneladani sikap Nabi Ayub kayak bersabar. Oke, harus meladani kisah Nabi Ayub yang bersabar. Terus? Udah. Oke, good. Terima kasih Amanda. Insyaallah, mantap ya. Terus apa lagi? Oke, Naira, apa? Ikhlas dalam apa? Bersyukur. Dalam? Oh ya, ikhlas menerima cobaan yang diberikan oleh Allah berupa ditimpa penyakit. Oke, Putri, apa? Baik kepada orang-orang. Baik kepada orang-orang. Oke, good. Terima kasih anak-anak semuanya. Nah, terima kasih, jawabannya sudah benar semua ya. Dari pelajaran hari ini ya, intinya anak-anak belajar. Halo. Belajar untuk pertama bersabar menghadapi cobaan. Yang kedua ikhlas. Apapun yang diberikan Allah, apapun kejadian yang kita alami, semua itu pasti ada kebaikan untuk kita. Jangankan kita ya, Nabi Ayub cobaannya berat loh. Ya kan? Dari yang tadinya kaya raya, punya anak banyak, kemudian Allah berikan cobaan. Binatang ternaknya mati, anak-anaknya meninggal, badannya diusir ya, kemudian
diberikan penyakit oleh Allah, tapi beliau tetap sabar. Nah, sekarang dari ini anak-anak punya tugas. Nah, tugasnya adalah di rumah silakan menanam tanaman. Oke. Menanam tanaman bebas, boleh bunga, boleh pohon, boleh di pot bunga, boleh di tanah langsung. Kalau bunga Boleh, semua bunga boleh ditanam, asal bukan bunga pasir aja. tapi kalau bunganya udah itu boleh nggak? Boleh. Bunganya udah jadi ya. Ditanam dari awal. Kita akan belajar menanam, kemudian nanti hasil tanamannya atau pada saat menanam di foto dikirimkan ke Ustadz. Nah, anak-anak nanti kita akan lihat dari menanam tanaman itu kita akan merawat dengan sabar, menyiram, memberi pupuk sampai suatu saat bunga atau tanamannya berbuah atau berbunga. Nah, jadi kita akan mengaplikasikan bentuk sabar dengan cara menanam tanaman. Kita akan lihat bagaimana kesabaran anak-anak mengurusi tanam. Oke, baik, yang berikutnya. Anak-anak tahu nggak? Kenapa sih selain tadi secara manfaat untuk kita harus bersabar adalah untuk melatih kita supaya punya kesabaran yang kuat? Kira-kira kalau manfaat untuk agama kita sabar itu supaya apa? Supaya berbuah baik. Berbuah baik. Terus apa lagi? Oke, good. Terima kasih, Di. Kenapa sih dalam agama kita harus sabar? Karena Allah itu menyukai sabar. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Good. Terima kasih, Zema. Apa lagi? Bikin. Karena bisa masuk surga. Good. Masya Allah. Mantap ya. Ya, betul. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya sabar dan syukur itu adalah kendaraan untuk masuk surga, kata Umar bin Khattab, saya tidak peduli apakah saya akan naik kendaraan syukur atau naik kendaraan sabar. Jadi sabar ini kalau kita bisa lakukan, bisa kita terapkan, bisa menjadi kendaraan kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian tadi terkait dengan mengurus tanaman itu harus sabar, harus menyayangi tanaman. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, nih, masih ingat nggak hadis kelas 2 ya? Kelas 2 atau kelas 1 dulu? Lupa. Firhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang di bumi. Maka kamu akan disayangi ya. Hadis kelas berapa ini dulu? Kelas 3. Ini kelas 3 sudah mulai pelajari. Maka kita diperintahkan untuk menyayangi semua yang ada di bumi. Nah, menanam tanaman termasuk bentuk kasih sayang kita kepada lingkungan, kepada makhluk hidup. Harapannya apa? Dengan menanam tanaman, Allah akan sayang kepada Kita. Oke. Baik. Terakhir, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kan kita udah nonton video, udah ngeliat hadis, udah diskusi. Sebutkan satu kata yang mewakili pembelajaran hari ini. Misalnya, bermanfaat. Nah, itu satu kata aja, nggak boleh banyak-banyak. Bersabar. Nah, nanti Ustadz akan tunjuk satu-satu. Pikirkan satu kata yang kalian bisa ambil setelah belajar tentang PAI pada materi kisah Nabi Ayub. Siap? Siap. Loh, dari depan. Dari Syakira. Satu kata. Ditiru. Bersabar. Ikhlas. Good. Terus. Syukur. Bersyukur. Ikhlas kepadanya. Hah? Apa? Harus baik. Oke. Good. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ayub. Kita belajar tentang bersabar.
Sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ada. Oke, satu-satu dulu. Syakira dulu, apa Syakira? Tugas yang kemarin enggak ini? Tugas yang kemarin ada tugas. Ada. Oh, ya udah. Oke, pekan depan sekaligus dikumpul bareng tugas yang hari ini. Ustaz, kemarin ini Kelompok yang hasil nilainya dikumpul ke Ustadz tapi dikasih tahu kelompok berapa itu punya kelompok berapa. kelompok 1. Oke, hasil dari diskusinya langsung dikumpulkan ke depan ya. Yang tadi satu lagi mana punya kelompok 2 ya. Sabar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas keaktifan anak-anak semuanya. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, hati-hati di jalan. Kita tutup pelajaran siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kesalahan. Hati-hati di jalan. Oke, boleh.